Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok Polylub dengan aplikasi yang kami bangun bernama Polyclub akan memaparkan progres minggu ke-10 ini dengan progres 100%. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota saya dulu. Yang pertama ada Ahmad Faiz Al-Auzai dengan NPM 23, lalu Asep Budiana Muharam dengan NPM 29, lalu saya sendiri dengan NPM 75. Lalu sedikit overview mengenai aplikasi kami. Aplikasi kami merupakan sebuah platform yang dapat menghubungkan dua orang atau lebih untuk dapat saling berkomunikasi secara virtual dengan membahas berbagai macam topik yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu fitur-fitur yang sudah kami kerjakan ada 12. Ada register, login, create room, invite from contact, friendlies about profile, topic, schedule, notification, recommendation, dan terakhir help. Lalu tim dan responsibility-nya untuk Ahmad Faiz dengan role UI UX dan front end, lalu Asep Budiana dengan role-nya back end dan DevOps, lalu saya sendiri dengan role-nya project manager dan scrum master. Lalu project manager mengatur progres dan jalannya pengembangan aplikasi. Proses pengembangan aplikasi dibagi menjadi beberapa backlog untuk memudahkan pekerjaan setiap tasknya. Pada progres minggu ini ada pun backlog yang kami kerjakan adalah sebagai berikut. Yaitu dan progres kami yaitu 100%. Dari 12 fitur sudah selesai. Minggu ini kami mengerjakan help, kebijakan dan privasi, syarat dan ketentuan, lalu refactor backend. Progres fitur kami ada 4 ini. Mungkin untuk slide-nya dicukupkan, lalu langsung ke Trello. Jadi pada laman bantuan, task yang kami kerjakan ada 4. Yang pertama API get Q&A. Jadi help ini berupa question dan answer, lalu API add Q&A, lalu API delete Q&A, lalu tampilan Q&A. Definition of done-nya fitur bantuan berupa question dan answer dapat berjalan dengan baik. API yang dibuat dapat diimplementasikan pada bagian tampilannya. Lalu untuk refactor backend ada 8 task untuk sebagai user yang akan mendapat peringatan ketika membuat reminder yang room-nya telah dimulai. Yang task yang dikerjakan yaitu error handling set reminder-nya. Lalu sebagai user yang tidak memfollow orang yang sama lebih dari sekali, task yang dikerjakannya itu ya error handling follow user. Lalu sebagai developer code menjadi clean dan mudah dibaca, tasknya ada 3. Yang pertama clean code backend kode, lalu reuse dan modularization kode, convert promise to async await. Dengan definition of done-nya, user tidak dapat membuat reminder yang room-nya telah dimulai. User tidak dapat memfollow orang yang sama lebih dari sekali. Lalu kode backend telah memenuhi kaidah clean code. Itu untuk backend. Lalu kebijakan dan privacy sebagai user ada 2 task. Yang pertama generate konten kebijakan dan privacy, lalu implementasi pada bagian tampilan. Adapun definition of done-nya, kebijakan dan privasi dapat terpasang dengan baik pada bagian tampilan. Lalu syarat dan ketentuannya, tasknya yaitu tampilan syarat dan ketentuan. Untuk Trello mungkin cukup, dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Oke, untuk berikutnya dari segi backend mungkin Ya, sama saya silakan. spin dulu. Oke. Iya, nah ini dari codingannya dulu yang tadi kita telah buat. Yang pertama ada API Q&A atau help atau bantuan. Di sini ada get Q&A yang isinya yang memanggil semua dari tabel help yang udah kita buat bantuan, contoh bantuan itu pertanyaan jawabannya.
kedua dari Q&A ini untuk menambahkan Q&A baru, dia berisi pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Itu yang terakhir kita buat delete Q&A, yaitu untuk menghapus Q&A yang ada database dengan memasukkan ID Q&A-nya yang mau dihapus itu apa, sehingga nanti jika berhasil dihapus akan mengeluarkan pesan ini, dan jika gagal dihapus akan mengeluarkan pesan ini gitu. Itu yang kedua. Dari segi refactor code, kita udah coba reuse, memindahkan fungsi yang double di dua metode dan dibuat fungsi baru yang nantinya bisa di reuse atau digunakan kembali gitu. Seperti yang ini. Ini kita auto respon, ini dipanggil juga di ketika login dan dipanggil juga ketika sign in, sehingga nanti kodenya lebih rapi dan lebih simple dan juga lebih mudah dibaca. Untuk follower controller, di sini ada pengecekan bahwa jika follower ditemukan, yang artinya ya si user sudah memfollow orang tersebut, maka nanti ada keluar peringatan you already follow this user gitu, sehingga nanti gak nambah record baru ke database-nya. Di segi room controller, ketika set reminder itu ada pengecekan apakah waktu dimulai roomnya tuh lebih kecil dari waktu sekarang. Artinya berarti kalau lebih kecil ya berarti udah terlewat gitu sih waktunya. Kalau udah terlewat berarti mengeluarkan pesan error bahwa room telah dimulai gitu. Sedangkan jika masih belum terlewat waktu dimulainya, itu roomnya masih bisa di set remindernya. Itu dari segi codingan. Kemudian dilanjut ke postman-nya. Di Q&A dulu. Di sini ada get Q&A. Dia cukup memanggil API/help. Dia nanti return-nya adalah list Q&A-nya apa. Itu yang kedua, add Q&A. Dia cukup memasukkan pertanyaannya apa, jawabannya apa dengan metodenya post, dan nanti keluarnya responnya ini model si Q&A-nya, model si help-nya. Satu data. Untuk delete Q&A dia pakai ID Q&A-nya, kemudian nanti akan keluar pesan oke kalau berhasil dihapus. Dan ada dua tambahan lagi untuk di following. Ketika dia memfollow user, ketika dia tadi ada error bahwa user sudah di follow, dia akan memunculkan respon ini. Sedangkan jika sukses, dia akan mengeluarkan respon seperti biasa. Begitu. Dan terakhir mungkin ketika set reminder room, jika dia sudah terlewat room dimulainya, dia akan mengeluarkan pesan error seperti ini. Pesan error 500, pesannya room already started. Mungkin sekian dari backend, dilanjutkan ke teman saya. Baik, terima kasih untuk pemaparan backend-nya. Selanjutnya dilanjutkan oleh bagian front-end, silakan Pak Aris. Ya, baik. Ya, mungkin kalau untuk dari front-end ada beberapa tadi, 3 poin utama. Di sini pertama ada implementasi dari endpoint help. Di sini ada get Q&A, jadi di sini tuh pertama dibuat screen baru yaitu screen help. Kemudian juga dibuat service baru yaitu help service yang nanti isinya itu mengget API dari help tadi. Kemudian juga di sini ada model dari help tadi yang isinya itu ada ID, title, content, sama waktu dibuat dan di-update-nya. Juga yang terakhir ada controller-nya, ini mungkin yang menggabungkan antara service tadi dengan screen-nya. Di sini mungkin terjadi proses nge-fetch-nya, kemudian nge-set state dari isi kontennya. Kemudian langsung ke aplikasinya. Jadi kita ada tambahan tadi, 3 tambahan di minggu ini yang untuk terakhir, yaitu tentang bantuan di sini, kemudian kebijakan privasi, dan syarat dan ketentuan. Untuk bantuan sendiri, yang pertama ketika kita klik, nanti dia akan muncul daftar help atau pertanyaan dan jawaban. Jadi misalkan ketika user di sini misalkan ada user bingung cara membuat room bagaimana, di sini bisa diklik, jadi ada jawabannya. Misalkan cara membuat room untuk memulai percakapan, jawabannya adalah Anda dapat menekan tombol buat room dan isi yang tersedia itu, lalu atur jadwal roomnya tadi. Mungkin itu untuk pusat bantuan atau Q&A gitu. Ini ada dibuat card collapsible juga. Kemudian tadi untuk yang keduanya ada kebijakan privacy. Ini ketika diklik dia akan nge-link kepada website yang isinya itu tentang kebijakan privacy atau privacy policy. Ini di isinya tentang aplikasi kita. Kemudian
Yang lain tadi yang terakhir adalah syarat dan ketentuan atau terms of use. Ketika diklik dia akan memunculkan halaman seperti ini. Mungkin sekian aja pemaparan dari front end, selebihnya dikembalikan kepada Dikri. Baik, terima kasih untuk pemaparan progres front end-nya. Mungkin untuk minggu ini dicukupkan, sudah dijelaskan mengenai semua progres yang kami kerjakan untuk minggu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.